warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Srikandi. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, dari kelas IKM 4 dengan NIM 0801242149. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat bahasa. Pengertian dari bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi, bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Bahasa juga dapat diartikan sebagai ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Selanjutnya kita akan masuk ke hakikat bahasa. Hakikat bahasa diantaranya adalah membahas bahasa sebagai sarana interaksi sosial. Bahasa adalah ujaran, dan setiap struktur bunyi ujaran tertentu akan mempunyai arti tertentu pula. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang fungsi bahasa. Yang pertama, sebagai pemersatu. Yang kedua, sebagai sarana mengungkapkan emosi. Yang ketiga, sebagai sarana komunikasi. Dan yang keempat, sebagai alat kontrol sosial. Selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat dari bahasa. Sifat-sifat dari bahasa terdiri dari yang pertama, bahasa memiliki pola dan kaidah yang harus ditaati agar dapat dipahami oleh pemakainya. Yang kedua, unsur-unsur bahasa dipilih secara acak, tanpa dasar. Yang ketiga, bahasa menjadi berfungsi selama manusia yang memanfaatkannya, bukan makhluk lainnya. Yang keempat, fungsi utama bahasa adalah sebagai alat berkomunikasi atau alat berhubung antar anggota masyarakat. Selanjutnya kita akan bahas tentang ciri atau karakteristik bahasa. Ciri atau karakteristik bahasa antara lain yang pertama, jalur vokasi auditoris. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dan mekanisme pendengaran menerimanya. Yang kedua, kebermaknaan. Bahasa itu memiliki makna yang mengacu pada objek atau tindakan. Yang ketiga, transmisi budaya. Ciri ini menunjukkan bahwa bahasa manusia itu diturunkan dari generasi ke generasi. Yang keempat, arbitrer. Bahasa manusia itu menggunakan lambang yang bersifat sewenang-wenang. Artinya, antara lambang dan yang dilambangkan tidak mempunyai hubungan makna. Yang kelima, penggunaan spontan. Ciri ini bersifat sosial. Penggunaan spontan menunjukkan manusia itu memulai berbicara secara mana suka. Yang keenam, saling berganti dan bergiliran. Ciri ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia dapat digunakan secara bergiliran sehingga terlibat dalam sebuah percakapan dapat ditukar peran. Yang ketujuh, kreativitas. Ciri ini sering disebut keterbukaan dan kreativitas manusia dapat memilih satu dari sekian banyak kalimat yang mengacu pada suatu peristiwa atau objek tertentu. Yang ke-8, dualitas atau artikulasi ganda. Ciri ini menunjukkan bahwa bunyi-bunyi tukaran dalam bahasa manusia tidak akan bermakna apabila berdiri sendiri-sendiri. Yang ke-8, keterpisahan. Ciri ini mengandung makna bahwa bahasa manusia itu dapat digunakan untuk mengacu pada benda atau sesuatu yang jauh dalam pengertian dan waktu. Yang ke-9, ketergantungan struktur. Ciri ini merupakan ciri yang sangat penting bagi bahasa manusia. Bahasa itu menggunakan operasi kebergantungan struktur, yakni komposisi dan produksi keturunan, tidak hanya menguntai urutan kata-kata. Oke, jadi di sini kita akan masuk ke kesimpulan. Jadi
Kesimpulan dari materi hakikat bahasa yang dapat saya simpulkan, kita harus bangga dan bersyukur bahwa Indonesia meletakkan bahasa Indonesia di atas segala bahasa yang ada. Di Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, budaya, ras, agama yang berbeda, dan bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pemersatu bangsa. Sekian dari video tentang materi hakikat bahasa dari saya. Jika ada kekurangan kata atau kesalahan dalam pengucapan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.